everyone, welcome to our vlog. Okay, before we start this video, we gonna introduce ourselves first. My name is Zalalia and my name is Nanda Adelia. Nami kulo Tegar Cahya Widodo. I am Yazid Fadilah. So in this video, we're taking you on historical journey at one of Jakarta's most iconic landmarks. Let's go! Fathahillah Museum in Kota Tua. Let's move to this video. Jadi, Museum Fathahillah yang ada di Kota Tua ini didirikan pada abad ke-17 oleh penjajah Belanda. Nah, di sini kita bukan cuma sekedar untuk jalan-jalan, tetapi juga kita akan mengulas materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Rifki dan juga Bu Laila pada saat kelas kewarganegaraan. Nah, yuk ikut kita keliling-keliling Museum Fathahillah ini untuk mempelajari makna sejarah dan juga nilai kebangsaan yang ada di setiap sudut museum ini. Mencerminkan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Dari sinilah kita bisa belajar nih betapa pentingnya memahami konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, PKN itu bukan sekedar pelajaran hafalan tentang negara, tetapi sarana untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air. Nah, paham akan hak dan kewajiban, serta ikut aktif dalam membangun demokrasi. Museum seperti inilah yang menjadi bukti hidup tentang pentingnya pengetahuan sejarah dalam membentuk karakter kebangsaan. Nah, kita bisa lihat di sini masyarakat Indonesia hidup dalam ketidakadilan dan keterbatasan. Tapi dari situlah lahirlah semangat perjuangan dan identitas kebangsaan. Ini sangat relevan dengan materi kita di yang kedua, yaitu identitas nasional, yang menjelaskan bagaimana bangsa Indonesia terbentuk dari keragaman suku, budaya, agama. Tapi justru dari perbedaan itulah lahirlah semangat persatuan. Di museum ini kita juga bisa melihat koleksi senjata tradisional dan peninggalan perjuangan melawan penjajah. Ini menunjukkan kita akan pentingnya integrasi nasional. Di masa penjajahan, bangsa kita terpecah oleh etnik. Tapi kini, lewat rasa kebangsaan dan gotong royong, kita bersatu dalam bingkai-bingkai. Tantangan integrasi bukan hanya senjata, tapi bagaimana kita menjaga kesatuan dalam era digital, globalisasi, dan keberagaman. Ruangan ini itu dulunya adalah pengadilan kolonial. Banyak tokoh perjuangan di Indonesia yang diadili secara tidak adil di tempat seperti ini. Nah, dari sinilah nih kita belajar pentingnya negara dan konstitusi. Setelah kemerdekaan, Indonesia menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum dan kehidupan bernegara yang adil. Konstitusi ini menjamin bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan perlindungan hukum. Teman-teman bisa lihat di sini ada ruangan yang sangat sempit, gelap, tidak ada ventilasi dan juga lembab. Nah, ini adalah penjara bawah tanah yang juga didirikan pada abad ke-17 oleh penjajah Belanda. Jadi di sini nantinya akan ditahan beberapa seperti misalnya pejuang kemerdekaan, kemudian ada buruh pribumi juga dan juga ada warga-warga lokal. Nah, kebayangkan betapa sesaknya mereka, banyak sekali warga-warga yang meninggal ketika ditahan di sini. Kenapa? Karena sesak nafas dan kemudian karena siksaan, kelaparan dan juga bahkan penyakit bawaan. Nah, disinilah kebayanglah gimana penyiksaan pada zaman penjajahan Belanda saat itu, di mana tidak dihormatinya hak asasi manusia. Bahkan mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk bisa membela diri mereka gitu secara adil. Nah, mereka ini adalah korban dari sistem yang otoriter
dan kemudian eksploitatif. Nah, pada zaman itulah mereka sangat membela, memperjuangkan hak dasar mereka berupa kemerdekaan dan juga kebebasan. Nah, disinilah saatnya kita untuk bertanggung jawab dalam memperjuangkan, mematuhi aturan dan kemudian ikut berpartisipasi dalam sosial dan juga politik. Di museum ini juga menampilkan tokoh-tokoh yang memperjuangkan hukum dan keadilan. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Beliau menjadikan tahanan rumah oleh Belanda. Di negara hukum, semua orang, baik rakyat maupun pejabat negara sama di mata hukum. HAM juga menjadi dasar penting agar kita hidup berdampingan secara damai dan bermanfaat. Nah, lihat peta ini. Luasnya wilayah dari Sabang sampai Merauke mencerminkan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Wawasan ini jadi dasar geopolitik Indonesia dalam menjaga kedaulatan, kesatuan wilayah, dan keharmonisan antar budaya. Museum ini juga menyimpan catatan pembagian wilayah Indonesia dari zaman kolonial sampai kini. Ini terkait dengan materi 9, yaitu otonomi daerah. Daerah sekarang, pemerintah daerah ini diberi kewenangan nih untuk mengatur sendiri urusannya demi mempercepat kepembangunan. Tetapi prinsip utamanya tetap negara kesatuan, bukan federal. Nah, dari semua yang tadi udah kita lihat, semakin menyadarkan kita bahwa sejarah itu jangan pernah dilupakan. Seperti kata Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Karena sejarah ini yang bisa menjadi sumber kekuatan kita untuk bisa membangun ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional bukan cuma sekedar dibangun dari militer, tapi juga dari ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga ideologi. Nah, dengan memahami sejarah dan juga nilai-nilai dari kewarganegaraan, diharapkan bisa membantu kita untuk bisa lebih tangguh dan juga lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan. Jadi, yuk kita cinta Indonesia bukan cuma dari sekedar kata-kata, tetapi juga dari tindakan, perbuatan, dan juga semangat belajar. Gitu aja, terima kasih. Matur suwun. Bye.